Kemudian ada inheritance. Inheritance adalah konsep yang menciptakan hierarki antar kelas, di mana dalam hierarki tersebut terdapat parent class dan child class. Child class ini mewarisi semua properti dan metode dari parent class, tetapi hanya yang visible. Child class ini digunakan untuk memperluas atau mengekstens fungsionalitas dari parent class. Misalnya, kita punya kelas mobil yang memiliki beberapa properti dan metode. Kelas mobil ini bisa kita instansiasi untuk macam-macam mobil. Jadi semua mobil ini punya properti dan metode ini. Tetapi ada juga mobil yang memiliki properti dan metode yang khusus, selain dari properti dan metode ini. Misalnya, khusus untuk mobil sport, punya properti turbo, dan jalankan turbo. Ilustrasi ini bisa kita anggap sebagai inheritance, di mana mobil sport ini adalah child class dari kelas mobil. Mobil sport ini punya warna, merek, bisa belok kanan, belok kiri, dan dia juga punya properti dan metode yang khusus. Jadi kalau kita terapkan di dalam PHP, kita punya kelas mobil yang mempunyai properti, nama, merek, warna, dan lain-lain. Dan punya satu metode tambah kecepatan. Untuk membuat child class, kita bisa membuat kelas seperti biasa, tetapi ditambah dengan keyword extends. Ini artinya, kelas mobil sport adalah child class dari kelas mobil, di mana di dalam kelas mobil sport terdapat properti turbo dan metode jalankan turbo. Untuk instansiasi, kita bisa menggunakan child class. Nah, ini berarti instan dari mobil sport. Tapi kelas mobil sport juga masih bisa menggunakan properti dan variabel dari parent class-nya. Contohnya, kita bisa menggunakan metode tambah kecepatan, di mana metode ini adalah milik kelas mobil. Selain itu, kita juga bisa menggunakan metode jalankan turbo yang merupakan milik dari kelas mobil sport sendiri. Dan ketika dijalankan, pasti dua-duanya akan terpanggil. Sebelumnya, kita coba tampilkan dulu info lengkap dari produk yang kita buat tadi. Yang ini kita tampilkan menjadi seperti ini. Nah, jadi kita buat dulu sebuah metode. Misalkan namanya get info product. Lalu kita buat variabel misalnya str. Lalu kita ambil dari propertinya. Nah, kita pakai kurung kurawal gini biar nggak perlu dikoncat. Lalu kita ambil penulis sama penerbitnya kan. Nah, karena kita tadi udah punya metode getLabel, jadi kita panggil aja metode getLabel. Jadi this getLabel. Pakai tanda kurung karena ini adalah sebuah metode. Lalu harganya. This harga. Kita return str. Lalu kita coba echo. Ini kita hapus dulu aja. Ini hapus. Ini get info produk. Ini hapus. Get info produk.
Kita coba jalankan. Nah, ambil hasilnya. Nah, sekarang kan kita udah punya dua produk. Satunya komik, satunya game. Nah, misal di komik ini nanti punya properti khusus, misalnya jumlah halaman. Terus di game ini juga punya properti khusus, misalnya waktu main. Nah, jadi nanti kita bisa bikin dan game ini masing-masing menjadi child class dari kelas produk. Caranya, kita misal bikin kelas komik dulu. Kelas komik yang mengextend kelas produk. Nah, kita coba kosongin dulu kelas komiknya. Lalu kita coba ganti instansiasi produk satu ini menjadi instansiasi untuk kelas komik. Kita coba jalankan. Hasilnya tetap sama. Jadi ini membuktikan bahwa kelas komik ini bisa menggunakan semua yang dimiliki kelas pair-nya. Nah, jadi kode ini itu harusnya menjalankan konstruktor dari kelas komik. Tapi karena di kelas komik ini nggak punya konstruktor, maka akan otomatis mencari di pair-nya. Jadi yang akan dijalankan adalah konstruktor kelas produk. Lalu kita buat properti yang hanya dimiliki kelas komik, yaitu jumlah halaman. Kemudian kita buat konstruktor untuk mengisi jumlah halaman ini. Parameternya sama kayak yang ada di kelas produk. Tinggal ditambah jumlah halaman. Ini kita copy aja. Ini kita tambah jumlah halaman. Nah ini, karena ini kan sama aja kayak yang dikerjakan di kelas parent-nya. Maka daripada nulis ulang kayak gini, mending kita panggil aja konstruktor kelas parent-nya. Caranya, kita pakai keyword parent, titik dua kali, lalu construct. Lalu parameternya sama kayak ini, tapi cuma sampai harga aja. Terus ininya, nilainya kita hapus. Lalu yang jumlah halaman, kita isi manual. Is jumlah halaman sama dengan jumlah halaman. Kemudian, kita buat metode untuk menampilkan info lengkap dari sebuah komik ini. Kita buat kayak gini. Di sini kita kasih komik ini, lalu tambah jumlah halamannya. Nah, kita juga bisa pakai metode kayak gini, kita copy aja. Ini kita ngomong. Lalu jumlah halamannya. Yes. Nah, ini kan kita sama aja ngulang kayak yang ini ya. Nah, daripada ngulang, kita bisa pakai keyword parent juga. Di ini kita hapus parent titik dua kali, lalu nama metodenya get info product. Get info product, tanda kurung. Nah, karena ini bukan variabel, parent itu bukan variabel, jadi kita perlu concat kayak gini.
Kemudian kita buat juga untuk kelas game sama seperti ini. Ini kita copy aja. Komiknya kita ganti game. Lalu jumlah halaman kita ganti waktu main. Lalu kita sesuaikan instansiasi dari produk 1 dan 2. Ini kita tambah jumlah halaman. Lalu yang produk 2 ganti menjadi kelas game. Lalu ditambah waktu main. Nah, kita save dulu. Lalu coba jalankan. Nah, udah tampil semua. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa di dalam kelas produk ini hanya berisi hal general. Sementara untuk hal spesifik atau perluasan fungsionalitasnya seperti jumlah halaman sama waktu main, itu ada di kelas-kelas child-nya.